Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman dan Bapak. Izin sebelum kita masuki video, perkenalkan nama saya Zulfikri Kamil dengan NIM 2502 1104031. Saya merupakan mahasiswa angkatan 25 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang inflasi, apa itu inflasi dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Kalau gitu, let's go. Wow, dari berita terkini ternyata harga barang-barang itu udah mulai naik ya. Apa kira-kira yang menyebabkan harga barang-barang jadi naik? Jadi kalau teman-teman penasaran, langsung aja kita breakdown. Gas. Pernah merasa uang 50.000 sekarang cepat habis? Harga makanan naik, bensin naik, dan kebutuhan sehari-hari makin mahal. Fenomena ini disebut inflasi. Nah, teman-teman, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Menurut teori dari Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih besar dibandingkan kemampuan produksi. Kondisi ini disebut dengan demand pull inflation. Menurut John Maynard Keynes, ketika pendapatan masyarakat meningkat, orang akan lebih banyak membeli barang dan jasa. Jika produksi barang tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, maka harga akan naik secara terus-menerus dan terjadilah inflasi. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke pengukuran inflasi. Di Indonesia, inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Nah, jadi di sini ada contoh ya, inflasi untuk perhitungannya itu adalah 11.000 dikurang 10.000 dibagi 10.000 dikali 100%, maka hasilnya adalah 10%. Nah, di sini adalah contoh dari sebuah harga beras, teman-teman. Jika harga beras naik dari 10.000 menjadi 11.000 rupiah, maka terjadi inflasi sebesar 10%. Ini adalah contoh grafik dari perhitungan inflasi. Ya, di sini bisa teman-teman sekalian lihat ya berapa pertumbuhan inflasi yang tertera pada grafik tersebut. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke dalam jenis inflasi. Inflasi bisa terjadi karena permintaan masyarakat meningkat atau karena biaya produksi yang naik. Penyebab utama di Indonesia itu ada harga pangan, lalu BBM, distribusi, dan nilai tukar rupiah. Nah, contohnya adalah saat harga BBM naik, biaya transportasi ikut naik, sehingga barang menjadi lebih mahal. Berikut adalah jenis-jenis inflasi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi jenis-jenis inflasi itu dibagi lagi oleh beberapa kategori. Yang pertama, itu berdasarkan tingkat keparahan. Pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini adalah inflasi yang di bawah 10% per tahun. Ciri-cirinya adalah harga naik perlahan, ekonomi masih stabil, dan masih dianggap normal. Contoh, kenaikan harga makanan menjelang hari raya. Itu biasanya sebelum hari raya tuh atau menjelang hari raya pasti beberapa makanan ataupun bahan makanan akan naik. Lalu yang kedua, itu ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini adalah inflasi sekitar 10% sampai 30% per tahun. Ciri-cirinya adalah harga mulai naik cukup cepat, daya beli masyarakat mulai menurun. Contohnya adalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga barang lain ikut naik. Nah, lalu yang ketiga ini adalah inflasi berat. Inflasi berat itu adalah inflasi yang sekitar 30% sampai 100% per tahun. Ciri-cirinya masyarakat mulai kesulitan membeli kebutuhan dan nilai mata uang pun menurun drastis. Contohnya adalah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Lalu ada hiperinflasi. Hiperinflasi ini adalah inflasi yang di atas 100% per tahun. Ciri-cirinya harga naik sangat cepat, uang kehilangan nilai, dan ekonomi kacau. Contohnya adalah kasus Zimbabwe dan Jerman setelah Perang Dunia. Lalu ada berdasarkan penyebab. Itu kalau berdasarkan penyebab, pertama ada demand pull inflation. Inflasi karena permintaan masyarakat meningkat terlalu tinggi. Penyebabnya adalah daya beli naik, masyarakat banyak belanja. Contoh, lonjakan pembelian saat lebaran menyebabkan harga bahan pokok ikut naik. Lalu selanjutnya adalah cost push inflation. Inflasi karena biaya produksi meningkat. Penyebabnya biasanya karena BBM naik, biaya transportasi naik, bahan baku mahal. Contoh, kenaikan harga minyak dunia menyebabkan ongkos distribusi meningkat. Lalu ada yang berdasarkan sumbernya.
Nah, pertama ada inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi yang berasal dari faktor dalam negeri. Contoh gagal panen, kenaikan tarif listrik dan kenaikan BBM. Yang kedua adalah inflasi luar negeri atau import inflation. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Contoh, kenaikan harga gandum dunia menyebabkan harga mie dan roti di Indonesia ikut naik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke dampak inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan membuat kondisi ekonomi tidak stabil. Namun, inflasi ringan masih dianggap normal karena menunjukkan ekonomi tetap bergerak. Nah, baik teman-teman, jadi cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi adalah pemerintah dan Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga, subsidi, dan operasi pasar. Inflasi adalah bagian dari kehidupan ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana negara mampu menjaga kestabilannya agar masyarakat tetap hidup sejahtera. Baik teman-teman, itu tadi adalah video tentang penyelesaian inflasi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan inflasi. Sekian dari saya, tapi sebelum saya menutup ini ada sedikit kata-kata, yaitu mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjaga kestabilan ekonomi bersama demi kesejahteraan. Saya Zulfikri Kamil, saya berasal dari Angkatan 25, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.